Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya untuk Bu Riza dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Anggriasari. Di sini saya sebagai moderator atas jalannya presentasi dari kelompok 8 yang membahas tentang inteligensi dan kecerdasan anak usia dini. Adapun pemateri yaitu Maulida Adelia Putri Hamzah, yang kedua Fitri Surya Meliana. Baik, sebelum presentasi pada pagi hari ini kita mulai, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri pertama menjelaskan materinya. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida Adelia Putri Hamzah. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang konsep dasar intelijensi dan teori umum intelijensi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang konsep dasar intelijensi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti intelijensi. Nah, intelijensi atau kecerdasan anak usia dini merupakan kemampuan yang dimiliki setiap anak dalam mengungkapkan cara berpikir anak yang dapat dijadikan sebagai modalitas belajar dan pemecahan masalah dalam kesehariannya. Oleh karena itu, dalam diri seorang anak pasti memiliki kemampuan yang berhubungan dengan intelijensi, yaitu terutama pada bakat dan kreativitas anak tersebut. Nah, bakat sendiri merupakan sebuah kemampuan yang didapat oleh seorang anak melalui latihan dari orang yang ahli. Sedangkan kreativitas merupakan kemampuan menciptakan ide-ide baru yang belum ada. Nah, perlu diketahui bahwa orang yang mempunyai IQ yang tinggi itu belum tentu kreatif. Tetapi, orang yang kreatif itu memiliki IQ yang tinggi. Nah, banyak ahli mengatakan bahwa intelijensi berkaitan dengan prestasi anak, bahwa intelijensi hanya salah satu faktor penentu prestasi. Akan tetapi hal itu tergantung pada pribadi anak dalam mencari peluang yang ada. Selanjutnya yaitu konsep intelijensi dalam psikologi pendidikan, yakni ada beberapa macam konsep. Yang pertama yaitu konsep two factors. Nah, konsep two factor yaitu sebuah konsep yang berpendapat bahwa intelijensi itu merupakan sebuah kemampuan umum yang diberi kode G dan kemampuan khusus yang diberi kode S. Nah, individu ini memiliki kemampuan untuk menentukan kemampuan atau perilaku mentalnya yang tentunya berhubungan dengan psikologi pendidikan. Yang kedua yakni konsep primary mental abilities, yaitu konsep yang berpendapat bahwa intelijensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer seperti kemampuan berbahasa, kemampuan mengingat, kemampuan berbicara, kemampuan mengamati, dan juga berhubungan dengan psikologi pendidikan. Yang ketiga yakni konsep multiple intelligence atau yang disebut juga dengan intelligence multiple. Nah, yaitu konsep yang berpendapat bahwa intelijensi itu dilihat dari 3 kategori dasar. Yang pertama operasi kedua yaitu konten, dan yang ketiga atau terakhir yaitu produk yang memang berhubungan dengan psikologi pendidikan itu sendiri. Nah, yang keempat atau konsep terakhir dalam psikologi pendidikan yakni konsep triadic of intelligence, yakni konsep ini merupakan bahwa konsep pendekatan progres kognitif untuk memahami sebuah intelijensi. Selanjutnya yaitu teori umum intelijensi. Teori umum intelijensi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu teori unifaktor. Nah, teori ini merupakan teori tertua yang
dicetuskan oleh Alfred Binet. Nah, Alfred Binet ini merupakan seseorang ahli psikologi yang mengatakan bahwa kecerdasan bersifat monogenik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Nah, menurut Binet sendiri, kecerdasan merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet menggambarkan intelijensi sebagai sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang kedua yaitu teori dwi faktor. Teori dwi faktor ini dikembangkan oleh Charles Spearman, seorang psikologi dan ahli statistik dari Inggris. Spearman sendiri mengusulkan teori kecerdasan dua faktor yang dapat menjelaskan pada hubungan antara kelompok tes kognitif yang ia analisis. Dalam bentuk sederhana, teori ini menyatakan bahwa kinerja setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum. Yang ketiga yaitu teori multifaktor. Teori multifaktor ini dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1916. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari dua hubungan neural antara stimulus dan respon. Yang keempat yaitu teori hierarki. Teori hierarki merupakan teori yang dicetuskan oleh Vernon. Teori ini menempatkan bahwa satu faktor kognitif umum di puncak hierarki. Kemudian di bawahnya terdapat dua faktor intelijensi utama yaitu verbal-eduational atau verbal-eduational dan praktis mechanical spatial. Nah, beberapa faktor kelompok kecil ini adalah pemahaman mekanik, kemampuan psikomotor, serta hubungan spasial yang kemudian terpecah. Hierarki kemampuan mental Vernon, apabila semakin tinggi posisi faktor dalam diagram, maka semakin luas tentang perilakunya. Yang kelima yaitu teori kemampuan mental primer. Nah, teori ini dikembangkan oleh L.L. Thurston berdasarkan analisis faktor yang mengkolerasikan 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan primer. Nah, pencetus ini yang bernama Thurston menjelaskan mengenai organisasi intelijensi yang abstrak atau biasa disebut primary mental ability, berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak yang mencakup 7 kemampuan mental utama, yaitu makna verbal, yaitu memahami gagasan dan arti kata. Sedangkan yang kedua yaitu number. Nah, number ini yaitu kecepatan dan akurasi melakukan perhitungan aritmatika. Yang ketiga yaitu space. Nah, space yaitu kemampuan visualisasi hubungan yang berbentuk dalam 3 dimensi, yakni mengenali gambar dalam orientasi yang berbeda. Yang keempat yakni perceptual speed, kemampuan untuk membedakan detail visual. Yang kelima yaitu word fluency atau kecepatan dalam gagasan kata-kata, seperti dalam membuat puisi atau memecahkan sebuah anagram. Nah, yang keenam yakni memori. Memori sendiri merupakan kemampuan untuk menghafal kata-kata, angka, huruf, dan sejenisnya dengan penalaran induktif. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yakni kemampuan untuk menurunkan aturan dari informasi yang diberikan, seperti dalam menentukan aturan dari rangkaian angka dari. Terima kasih untuk pemateri pertama. Yang selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri kedua untuk menjelaskan.
Selanjutnya yaitu multiple inteligensi. Dalam bahasa Indonesia, multiple inteligensi diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda, merupakan salah satu teori kecerdasan yang memperoleh banyak pengakuan akhir-akhir ini. Ada 9 jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu kecerdasan musikal, kedua naturalis, yang ketiga linguistik, yang keempat interpersonal, yang kelima intrapersonal, yang keenam visual spasial, yang ketujuh logika matematika, yang kedelapan kinestetik, dan yang terakhir yaitu kecerdasan moral. Selanjutnya ada pengukuran inteligensi. Metode pengukuran inteligensi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu metode korelasional dan metode skala umur. Pengukuran inteligensi ini berguna di dunia pendidikan. Selain itu, pengukuran inteligensi berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah-masalah pendidikan. Sekian presentasi dari saya dan Maulidah. Bila ada salah perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih kepada pemateri pada hari ini. Baik, saya akan menjelaskan materi pada hari ini. Kecerdasan atau inteligensi adalah kemampuan adaptasi dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sosial. Teori menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh individu dalam menentukan tujuan hidupnya. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur kecerdasan matematika, logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musika, kecerdasan visual spesial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Dengan mempelajari berbagai kecerdasan majemuk, siswa yang dengan beragam dominasi kecerdasan dapat terfasilitasi pada saat belajar sehingga hasil belajar siswa dari sisi kognitif, presentasi belajar, dan efektif minat meningkat. Maka guru dalam proses pembelajaran juga harus memandang siswa sebagai makhluk yang memiliki banyak unsur dari dirinya. Dengan demikian, maka semua potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan optimal. Terima kasih.